Salam Tuhan memberkati. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Saya mengundang kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika dia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar hari ini salah seorang dari murid-muridnya meminta Yesus untuk mengajarkan bagaimana seharusnya mereka berdoa. Tentu mereka sudah melihat bagaimana Yesus berdoa, dan mereka mempunyai hubungan yang dekat dengan Yesus, ya, persaudaraan, persahabatan. Dan hari ini mereka meminta Yesus untuk mengajarkan mereka. Dan kita mendengar doa yang sangat luar biasa dan penuh mendalam, dan ini doa yang sudah sering kita lakukan, yaitu doa Bapa kami. Hal yang paling penting dalam berdoa adalah satu relasi, persekutuan. Persekutuan harus dibangun, ya, atas dasar ketulusan dan kecintaan kita kepada Allah. Bahwa berdoa adalah satu ungkapan hati seseorang kepada Allah. Doa adalah satu dialog antara manusia dengan Allah. Doa adalah menjalin cinta dengan Allah. Tentu permintaan para murid untuk mengajarkan mereka berdoa didasarkan pada persekutuan. Mereka sudah saling mengenal satu sama lain, dan kini mereka memohon Yesus untuk mengajarkan kepada mereka tentang berdoa. Berdoa merupakan suatu sarana kita berbicara dengan Allah dengan segala kerendahan hati, menyampaikan kerinduan hati kita, menyampaikan permohonan kita, dan kita akan menantikan jawaban yang sesuai dengan kehendaknya. Sehingga berdoa harus benar-benar muncul dari keinginan hati manusia. Kalau kita melihat doa Bapa kami, itu doa yang sangat luar biasa, sempurna, ya, doa yang sangat sempurna. Tetapi kita diingatkan melalui doa ini bahwa ketika kita berdoa kepada Bapa, kita berbicara kepada Bapa, berarti kita ingin membiarkan kehendak Bapa terjadi dalam hidup kita, ya. Bukan kehendak kita yang terjadi, ya, tapi kehendak Bapa. Kenapa? Bapa mempunyai rencana dalam setiap diri orang-orang beriman. Bapa mempunyai suatu daftar apa-apa yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Supaya apa? Kalau semua hal yang ada di dunia ini dalam diri kita merupakan pekerjaan atau kehendak Bapa yang harus kita lakukan, maka itu jauh lebih indah daripada orang memaksakan kehendaknya kepada Bapa supaya apa yang ia inginkan itu tercapai. Persoalan muncul ketika apa yang dia inginkan itu tidak dikabulkan, lalu bisa-bisa dia marah, dia stres, ya. Dia mulai menjadi orang beriman yang nomaden, pindah sana pindah sini karena dia merasa bahwa di tempat ini Tuhan tidak ada, Tuhan tidak mendengarkan doanya. Di tempat ini juga dia pergi tidak. Akhirnya semua tempat dia pergi. Hati-hati. Sebab doa Bapa kami mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini harus sesuai dengan harapan dan tujuan kerajaan Allah. Surga harus menjadi dasar dari setiap perencanaan hidup kita dan cara hidup kita. Kalau surga menjadi dasar kehidupan kita, maka kita dibebaskan dari segala dosa. Kita dibebaskan dari segala pencobaan. Maka kita akan hidup di dalam kasih karunia Allah. Sebab hidup kita hanyalah hidup bagi Allah dan sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari, hari ini kita semua diajak oleh Yesus. Mari kita terus bersekutu dengan Tuhan di dalam doa.
ya, mengungkapkan, berbicara kerinduan hati kita, menyampaikan kerinduan hati kita kepada Allah, agar Allah bisa mendengar, Allah mengetahui apa kerinduan hati kita. Yesus berkata, mintalah maka kamu akan diberikan, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapat. Ini satu janji yang diungkapkan sendiri oleh Yesus kepada kita. Tetapi kedatangan kita kepada Yesus harus didasarkan pada iman yang murni, didasarkan pada cinta yang sejati, bukan untuk mencari keuntungan diri kita sendiri, bukan supaya kita memonopoli rahmat Allah, tidak. Tetapi dengan rahmat Allah yang diberikan kepada kita mau membagikan rahmat itu kepada sesama, sehingga kita menjadi jembatan bagi sesama, kita menjadi saluran berkat dan rahmat bagi orang lain. Tuhan Yesus hari ini ingin menguduskan dan memberkati kita, menuntun dan menjaga kita ketika kita sedang berdoa, di mana saja kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang melimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.